Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buntut dari ijazah Pak Jokowi, buntut dari penuduhan ijazah Pak Jokowi yang dimana JK ikut nimbrung kepada atau ke dalam masalah ini, dan Rismon mengatakan bahwa JK mendanai para pemberi jasa Pak Jokowi atau para penuduh ijazah Pak Jokowi yaitu Rosario dan kawan-kawannya. JK mendanai senilai 5 miliar, teman-teman. Itu kata Rismon, teman-teman. Dan ada juga berita baru-baru ini di mana Pak JK itu dia berceramah di UGM mengait-ngaitkan tentang agama satu dan agama yang lainnya. Buntut dari ceramahnya itu, JK dilaporkan kepada pihak kepolisian, teman-teman. Karena ada statement-statement dari Pak JK yang kurang pantas dibicarakan, teman-teman, di atas mimbar. Dan setelah itu ada juga di mana Roy Suryo mengatakan bahwa Rismon ini sudah menjadi zombie, Rismon ini sudah menjadi komplotan zombie, dan Rismon menanggapi itu. Rismon langsung menantang Roy Suryo dan kawan-kawannya untuk membuktikan hasil penelitian bahwa ijazah Pak Jokowi itu beneran asli. Rismon menantang Roy Suryo untuk membuktikan apakah benar penelitiannya itu benar-benar meneliti dan apakah benar penelitiannya Roy Suryo itu. Dan Rismon mengatakan bahwa dia menantang Roy Suryo untuk membuktikan di mana letak palsunya ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau sudah gini, pihak para pemberi jasa Pak Jokowi atau pihak penuduh jasa Pak Jokowi getar, teman-teman. Karena apa? Menurut saya, Rismon sudah mengantongi banyak buktinya, teman-teman. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawannya takut dibongkar semua buktinya. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman semua. Dan kita dengarkan, kita lihat, dan kita dengarkan dengan seksama. Wassalamualaikum, kita mulai. Saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa saya sekali lagi tidak perlu menjawab si Omon, ya, karena dia sebenarnya sudah menjadi zombie. Tahu nggak zombie? Zombie itu artinya mayat hidup, ya. Dan itu kita nggak salah loh, karena itu sesuai dengan pengakuan dari keluarganya yang membuat surat bahwa ini si Omon ini sudah meninggalkan dunia. Kita ucapkan selamat jalan kalau sudah meninggalkan dunia. Itu ada suratnya ke Yamaguchi supaya dia nggak bayar beasiswa, ya, karena dia tidak selesai S3-nya di Yamaguchi, doktor Eng-nya itu bodong, ya, dan dia tidak pernah ngambil S2 atau magister Eng-nya. Dan sekali lagi, saya tidak perlu menjawab zombie. Apapun yang kamu katakan itu zong. Apapun yang kamu katakan nol. Karena namanya peneliti itu bisa saja salah, tapi tidak mungkin salah itu sampai 11.000 triliun %. Terus kemudian dibalik, itu gimana bisa salah kayak gitu. Tapi yang paling penting lagi, peneliti itu harus memiliki integritas, tidak boleh bohong. Gimana ada orang yang bohong ijazahnya, bohong kehidupan. Bentar teman-teman. Pas Rismon masih bergabung dengan si Roy Panci ini, beliau mengatakan bahwa dokumen yang dimiliki oleh Rismon itu semua asli. Ijazah Rismon itu asli, yang dari Yamaguchi itu asli. Tapi sekarang kok dia bilang semua dokumennya, ijazahnya itu bodong dan jangan berbohong. Ya berarti kemarin-kemarin dia berbohong dong. Ayo coba gimana? Masuk nggak? Kehidupannya, ya. Jadi sekali lagi, kalau mau kamu keluar, jangan bohong, jangan kemudian menipu masyarakat, dan hidupkan komenmu, ya. Jangan pengecut, komennya tidak dihidupkan. Jadi sekali lagi, nggak perlu melayani zombie, masyarakat lupakan saja kepada si zombie ini, ya. Selamat jalan zombie. Ada yang komen seperti ini, teman-teman. Bukannya dulu kawan ya? Musuh sekarang mah, buset. Hati-hati buat Mas Roy ini. Beri cap pada orang bisa-bisa berbalik tuh. Bisa-bisa berbalik arah kepada diri sendiri. Doa itu yang baik-baik, karena doa akan berbalik kepada orang yang mendoakannya. Begitu Mas Roy.
Horas Balige Akademi datang dari masih Jakarta ya. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan mengupas 49 halaman dari Pak Roy Suryo ya di buku Jokowi's White Paper ya. Kita akan meneliti bagaimana peneliti gadungan ini, peneliti bodong ini ya, bahwa dia saya sebut adalah politisi berbulu peneliti ya. Politisi yang mengaku-ngaku seolah-olah dia peneliti, meskipun dia tidak punya catatan apapun di Google Scholar. Ya, Google Scholar itu bisa menjadi indikator seberapa banyak tulisannya yang direferensi, dijadikan rujukan pada tulisan orang lain. Ya, itu tidak ada, nol. Ya. Oleh karena itu, ya saya sebenarnya menganjurkan ya sedikit kepada sebelum kita kupas ini ya kepada para mereka yang mendukung ya, terutama pengacaranya, terutama ini yang mendukung fanatik buta ini ya, coba kalian ambil buku Jokowi's White Paper itu 49 halaman ya, kalian ambil, kalian tunjukkan kepada para peneliti yang kalian kenal, misalnya Dr. Rido atau Dr. Leoni. 49 itu apa pendapat Anda mengenai tulisan Roy Suryo yang jujur? Coba, apakah itu tulisan seorang peneliti? Apakah itu tulisan seorang fiksi? Ya, fiksioner. Ya. Nah, itu ya, seorang yang menulis fiksi gitu. Jadi apakah itu ilmiah atau fiksi? Itu aja minta pendapat ahli secara jujur. Jadi gini teman-teman, Bang Rismon ini dia sudah capek, sudah muak menjalani hidup dibalut atau diselimuti dengan kebohongan. Apa-apa juga bangkai mau disembunyi dimanapun bakalan kecium. Kebohongan pun sama. Makanya Bang Rismon tobat. Ditambahkan lagi ahli yang di luar. Satu lagi misalnya, jadi 3 reviewer tentang tulisan Pak Roy Suryo 49 halaman ini. Gitu loh. Jadi itulah rujukan kalian untuk bernalar. Ya, jangan seperti ada pengacara di Solo itu ya. Seorang megalomania, dikit-dikit begitu, dikit-dikit semua dikomentari. Ya, datang ke Jakarta aja modal apa itu? Ya, keberatan. Ya. Terus ya, setelah kalian dapatkan itu, baru kalian jujur. Oh, ternyata dia bukan peneliti, dia peneliti gadungan. Pantasan Google Scholar-nya nggak ada. Tidak ada satupun tulisannya yang dirujuk oleh tulisan lain. Tidak ada satupun bukunya yang dirujuk oleh buku lain. Misalnya. Ya udah, gitu loh. Kalian tinggalkan. Ngapain kalian? Kalau kalian tidak punya political agenda, political motif, ya ngapain kalian berada satu kolam dengan peneliti gadungan? Ya, Pak Roy Suryo ini, ya, yang setiap hari, ya. Ada juga yang komen seperti ini teman-teman. Kok malah berantem? Bagaimana ini? Dulu kan kompak. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya Bang Rismon ini sudah sadar, sudah keluar dari jalan hitamnya bersama Roy Panji dan kawan-kawan. Dan kenapa ini jadi berantem kayak gini? Ya Bang Rismon bongkar semuanya teman-teman, kebusukan para penuduh ijazah Pak Jokowi. Mulai dari cara menelitinya yang tidak benar, mulai ada yang mendanai dan yang lain-lainnya juga. Makanya saling serang. Makanya saling serang kayak gini teman-teman. Roy Panci juga nggak mau sampai bocor kayak gini. Rahasianya sampai bocor kayak gini teman-teman. Jadi begitu. Mulai ini ya keluar dari gerakan angkatan bisa ya udah mulai tadi datang melaporkan baju Sugala dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di
ya di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Bang, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersinggunnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan, karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan di usul kita. Nah, teman-teman dengerin, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha mengajarkan kasih dan toleransi. Sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Sesi acara apa Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita Dan lihatnya kapan? di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram, itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. Jadi teman-teman, jadi pihak yang melaporkan JK ini hanya ingin meluruskan bahwa yang disampaikan oleh JK ini tidak benar. Sebagai umat beragama, kita harus saling menghormati agama lain itu. Juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke melaporkan alat bukti kita, ada video di media sosial tersebut. Mungkin dari Ya sebenarnya GAMKI dan Pemuda Katolik ya hari ini, malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang sudah meresahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kala saat ceramah di GM ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus begitu.